Jadi di klub Airsoftku kita semua pakai unit The Cobra cuy. Kenapa kita pakai The Cobra? Karena dia yang paling murah dan paling gampang di-upgrade. 100% semua dari kita itu pakai unit The Cobra cuy. Karena kita memang suka banget sama unit itu. Jadi hari ini aku mau bahas top 6 unit The Cobra yang paling banyak dipakai sama anak-anak Spring cuy. Let's go! Oke, yang pertama KACPDW. KACPDW ini ada dua versi cuy. Yang pertama dia punya versi yang hitam, itu buds lama. Dan yang kedua dia punya versi klepon yang warna hijau itu cuy. Tapi entah kenapa harganya jadi turun. Dari dulu KACPDW ini udah banyak banget peminatnya. Sampai-sampai orang rela nabung. Karena kalau yang buds hitamnya itu harganya bisa 300.000, 400.000 gitu cuy. Sedangkan kalau yang klepon harganya cuma 150.000. Murah banget sih. Oke, yang pertama, plusnya dari KACPDW itu yang pertama build quality-nya bagus karena dia udah pakai pemberat dan plastiknya juga bukan yang murah-murahan sih. Dia jadi kalau kebanting itu lumayan lah, dia nggak akan langsung patah. Yang kedua, dia udah ada hop up-nya cuy. Ya lumayan lah, kita nggak perlu repot-repot buat nge-custom ulang biar supaya unit itu ada hop up-nya. Jadi kita beli, kita udah bisa pakai langsung sukir. Karena dia udah ada hop up-nya, tinggal kita setting aja sesuai dengan BB yang kita pakai. Yang ketiga, inner barrelnya itu udah aluminium. Jadi lumayan banget, akurasinya lurus dan nggak terlalu mencong-mencong. Jadi kalau misalnya kita main di keadaan angin yang kencang, lumayan lah, akurasinya nggak akan berserakan kemana-mana. Plus yang terakhir adalah, dia ini bisa dipasangin banyak banget aksesoris cuy. Kalian mau pasangin dia red dot, kalian mau pasangin dia foregrip, kalian mau pasangin dia sling, atau kalian mau pasangin laser atau senter gitu, itu bisa banget. Karena memang di bagian depannya itu dia punya PKT nirel yang banyak. Oke, sekarang kita masuk ke jeleknya si KACPDW ini cuy. Yang pertama itu harganya mahal banget, nggak ngotak pak, sumpah. Ini bakalan bikin stres kalau kita yang budgetnya minim. Dan kadang-kadang juga caranya susah pak. Itu juga aku nggak tahu kenapa. Yang kedua, buat ngisi BB-nya itu agak ribet. Karena kita perlu BB loader. Karena kalau nggak pakai BB loader tuh kita harus isiin sendiri pakai jari jempol. Dan itu kadang-kadang sakit pak ngisinya. Dan makanya kita perlu BB loader sih kalau kita mau punya unit KACPDW ini. Lanjut yang terakhir, untuk minus KACPDW ini sayangnya performanya itu bukan yang terbaik cuy. Jadi kita beli unit KACPDW ini mahal-mahal. Tapi memang kita nggak akan dapat performa yang paling maksimal sih, karena memang dia ukuran silindernya itu agak kecil. Ya walaupun nggak kecil-kecil banget, tapi dibandingkan sama M4, SIG, dia memang lebih kecil sih. Nah sekarang kita lanjut ke unit yang kedua. Ini unit yang lagi naik-naik daunnya cuy. Banyak banget yang beli unit ini, yaitu AK47 atau AK74. Aku lupa AK47 ini keluarnya tahun berapa, tapi yang jelas kalau dihitung dari sekarang kurang lebih kayaknya dia udah 2 tahun keluar sih. Dan begitu AK47 ini keluar, semua temen-temenku pada bondong-bondong buat beli AK47 ini karena semuanya pada kepo sih sama engine-nya itu gimana sih speknya. Sekarang kita masuk ke kelebihan yang pertama cuy. Yang pertama itu performanya itu paling maksimal dibandingkan KACPDW, M4, SIG, Johnson, atau unit-unit yang lain. Sejauh ini unit The Cobra yang paling bagus itu adalah si AK47 ini pak. Karena silinder dan pistolnya itu ukurannya paling besar dan dia juga lebih panjang. Bahkan temenku itu nge-build si AK47 ini, dia bisa bikin 580 fps di BB 040 dan itu beneran berotak memang. Yang kedua dia udah kokang samping, udah pasti untuk rate of fire dia akan lebih kencang sih daripada M4. Karena kokang samping itu kita nggak perlu repot-repot harus manjangin unit kayak gini, itu nggak perlu, dan aiming pun akan lebih stabil. Lanjut, AK47 ini skalanya udah 1:1 cuy. Jadi beda sama tag, beda sama unit-unit yang lain, dia ini udah 1:1 dan panjangnya sih udah cukup sih buat member kita, itu udah cukup. Plus yang terakhir adalah harganya terjangkau cuy. Dia dijual itu cuman 100 ribuan dan kalian bayangin, kalian beli unit 100 ribu tapi performanya itu udah ngalahin unit yang 400 ribu harganya cuy. Contohnya kayak PDW tadi. Tapi minusnya AK47 ini dia belum ada pemberat cuy. Jadi memang secara bobot itu dia lebih kopong. Dan jujur plastiknya sendiri itu nggak jauh beda sama M4 dan unit-unit lainnya. Dia agak ringkih dan kalau jatuh itu kita harus siapin lem setan dan serbuk besi sih buat nyatuinnya balik. Minusnya yang kedua, dia belum ada hop up. Jadi ini juga termasuk problem. Dan balik lagi harganya cuman
100.000 dan itu masih wajar sih, tinggal kita custom, masalahnya selesai. Ketiga, ini adalah minus yang paling fatal sih kalau menurutku. Dia sama sekali nggak bisa dipasangin aksesoris. Ya beda cerita kalau kita mau custom ya. Kalau custom kan kita bisa bebas mau ngapain aja. Tapi kalau kita beli unitnya standar dan kita mau pasangin aksesoris, dia sama sekali nggak bisa cuy. Sama sekali nggak bisa. Dan yang terakhir itu adalah inbarnya masih plastik. Ya kalian tahu sendiri lah ya, inbar plastik itu kadang-kadang kompresi bocor, akurasinya nggak bagus, dan kadang-kadang kalau kita nggak ganti, dia mau pecah gitu sih cuy, kena BB berat. Lanjut yang ketiga, ini ada SIG 556. SIG ini adalah unit nomor 2 yang paling diminati setelah AK47. Yang pertama AK47, yang kedua M4, nah yang ketiga baru nih SIG 556. Ya sebenarnya SIG 556 ini dibanding M4 juga nggak jauh-jauh beda sih cuy. Dari speknya, dari ukuran silinder, piston, dan dari material juga dia nggak jauh-jauh beda sama M4. Oke, untuk kelebihannya itu ya sama kayak M4 dan AK, dia terjangkau harganya, dia juga nggak mahal-mahal banget. Bahkan kadang-kadang kita juga bisa temuin dia di harga yang lebih murah cuy. Kadang-kadang mau 80.000 atau 70.000 gitu. Yang kedua, dia itu performanya cukup bagus. Standar itu kita udah bisa pakai buat sukir. Oh ya, asal kalian ganti dulu innernya dan kalian pasangin hop up, dia udah bisa main, FPS-nya udah cukup bagus. Dan yang ketiga, dia masih bisa dipasangin aksesoris, walaupun setauku sih kita cuma bisa pasang scope doang di SIG 556 standar ini cuy. Dan yang terakhir plusnya, sama kayak AK47, dia kokang samping. Jadi untuk kita aiming dan untuk rate of fire, kita bisa lebih cepat dan lebih bagus cuy. Jadi kemungkinan untuk BB meleset itu kecil. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat, ini ada AR15. Dulu sebelum ada AK47, unit nomor 1 The Cobra yang paling laris itu adalah AR15 ini cuy. Karena dia modelnya paling bagus, dia juga performanya yang paling bagus sebelum ada AK47. Jadi sebelum ada AK47 itu ya unit primadona ini ya AR15. Nah, si AR15 ini plusnya yang paling plus banget adalah spare partnya paling banyak pak. Bahkan kalian bisa pasangin spare part AEG di unit AR15 ini. Mau dari mag-nya, mau itu scope atau popor atau apapun lah. AR15 ini spare partnya paling banyak. Kalian bebas mau ngapain aja dengan unit ini. Yang kedua, udah pasti namanya M4. Dia ini yang paling ganteng. Kalau kalian bandingin dengan SIG atau AK atau unit-unit yang lain, jelas dia yang paling ganteng. Dari fisik standar aja dia udah paling ganteng cuy. Memang gak ada lawan sih. Yang ketiga ini dia paling banyak aksesorisnya. Entah itu kalian mau pakai run cam juga bisa, kalian mau pasangin dia mounting GoPro juga bisa, kalian mau pasangin dia bipod juga bisa, apapun lah kalian bisa pasangin di sini. Lanjut, harganya yang terjangkau. AR15 ini harganya cuma di 80.000 atau 90.000 gitu kalau nggak salah. Dan udah pasti ini bakalan jadi unit yang value for money banget sih. Dan untuk performasi sama kayak SIG 556, dia udah bagus, udah cukup buat sukir karena ukuran silindernya itu juga sama SIG 556. Nah, yang terakhir, si AR15 ini juga sama kayak PDW, dia innernya itu udah plastik walaupun dia cuman setengahnya sih cuy. Jadi dia setengah inner plastik, setengahnya lagi itu inner aluminium. Minus yang paling pertama adalah dia kokang belakang. Kenapa itu jadi minus? Karena pas kita nembak, kita nggak bisa ngokang kayak gini cuy. Ya mungkin kalau kita udah custom pakai popor AEG jadi lebih panjang, itu pasti bisa. Tapi kalau dia masih keadaan standar, kita harus ngokang itu pakai tangan kiri. Dan itu bakalan ribet banget sih kayaknya. Yang kedua, sama kayak unit-unit sebelumnya, selain PDW tadi ya, dia juga belum ada hop up-nya sih. Jadi kita memang harus nge-custom dulu baru kita pakai sukir. Terus juga dia belum ada pemberat. Jadi memang dia sama kopongnya kayak si SIG 556. Bahkan setauku AR15 ini lebih rentan cuy. Jadi kalau jatuh, biasanya yang pecah itu ada di bagian tempat kita masukin magazinnya. Itu rentan banget pecah. Terus ini kekurangan M4 yang menurutku juga agak fatal sih. Jadi dia wrist dengan bodi tengah itu dia pisah cuy. Yang mana itu bikin kompresi bocor. Udah pasti kompresi bocor. Mau kita kasihin seal tip, mau kita akalin pakai silikon oil, itu pasti kompresi akan bocor, pasti banget. Terakhir, magazinnya itu mudah rusak. Jadi
aku pernah punya M4 dan saat mau narik si per magazinnya itu aku nggak sengaja kelepas gitu ke atas. Nah, jadi tempat untuk BB-nya nyangkut di atas itu, bagian situnya itu pecah pak. Jadi pecahnya itu udah hilang entah kemana, aku bingung. Nah, ini dia cuy, unit yang akan kita bahas kali ini unit favorit aku. Aku udah pakai unit ini selama 3 tahunan lebih. Ini dia TAC 9. Oke, TAC 9 ini adalah unit The Cobra yang paling murah. Selain pistol yang M2000 itu kalau kalian tahu, TAC 9 ini adalah unit yang paling murah karena dia cuma 50.000 doang pak. Dan dia unitnya juga kecil, compact. Kalian bayangin, aku kalau sukir pakai TAC 9 ini, aku cuma bawa dia itu di dalam jok motor. Aku nggak perlu pakai tas. Sama yang paling aku kaget, dia itu silindernya sama ukurannya, sama M4 sama SIG. Jadi dia tuh unit yang kecil tapi ganas juga pak. Oke, plusnya si TAC 9 ini yang paling aku suka adalah kayak yang aku udah bilang tadi, dia itu kecil, compact. Bahkan aku bawanya itu kalau sukir cuman aku letakin di jok motor doang pak. Aku nggak perlu pakai tas sama sekali. Dan yang kedua, dia ini performanya sangat bagus banget untuk unit sekecil dia. Kalian bayangin aja, dia unit kecil, ukurannya hampir mirip pistol, tapi dia dikasih silinder itu sebesar SIG 556 dan AR15. Itu keren banget sih. Nah, yang ketiga, ini yang paling aku suka. Rate of fire itu paling kenceng karena dia pump action. Jadi kita bisa happy trigger, happy pump action sesuka kita. Beneran puas banget sih pakai TAC 9 ini. Yang keempat, spare part dalaman banyak. Kalian mau custom, kalian mau substitusi pakai spare partnya AEG, itu bisa. Banyak banget spare partnya. Jadi kalian jangan takut kalau beli unit TAC 9 terus kalian bingung upgrade-nya gimana, itu kalian nggak usah pusing. Spare partnya udah banyak banget cuy. Plus yang terakhir adalah, udah aku sebutin sih sebelumnya, harganya yang paling murah. Harga TAC itu paling mahal cuma di 50.000. Itu udah paling mahal banget cuy. Biasanya itu di 35.000 atau 40.000. Tapi kalau memang kita dapatnya kurang beruntung, itu harganya paling mahal itu bisa di 50.000 cuy. Dan itu masih murah sih jatuhnya. Oke, tapi sayangnya kekurangan TAC 9 ini adalah yang pertama, dia itu nggak bisa pasang aksesoris sama sekali. Mirip kayak Akas sih, dia nggak bisa dipasang aksesoris karena dia nggak punya Picatinny rail sama sekali cuy. Dan karena dia nggak punya Picatinny rail, terpaksa ya kita harus custom sih kalau mau pasang aksesoris. Yang kedua, udah pasti karena dia unit yang paling murah, jadi sama aja kayak unit sebelum-sebelumnya. Dia belum ada pemberat, dia belum ada hop up, dan innernya juga masih plastik. Jadi dia ringkih, juga kompresi suka bocor karena innernya plastik, dan akurasinya sih juga jelek sih cuy. Yang terakhir ini adalah minus yang paling fatal sih buat aku. BB-nya dikit banget pak, asli. Kita buat ngehit satu orang aja kita udah harus reload, dan itu capek banget. Bentar-bentar reload. Jadi kadang-kadang males sih. Nah oke cuy, ini adalah unit yang terakhir. Ini unit yang paling underrated dan paling dikit peminatnya. Tapi jujur aku suka banget sih sama unit ini. Jadi ini yang terakhir adalah M96 atau P788. Nah, langsung aja kita masuk ke kelebihan yang pertama adalah dia termasuk yang paling murah cuy. M96 ini dijual cuma 70.000 atau 80.000. Ya sebenarnya mirip sama AR15 juga sih. Tapi kadang-kadang kita juga bisa dapat harganya di 60.000 pak. Yang kedua, spare part daleman itu juga nggak kalah banyak sih sama TAC, M4, AK, SIG. M96 ini juga termasuk unit yang spare part dalamnya banyak. Terus yang ketiga, dia sama kayak TAC, rate of fire kenceng. Jadi kalian bisa happy trigger sepuasnya. Bahkan kalau kalian lagi main sama anak AEG, kalian nggak perlu takut cuy. Nah, ini yang terakhir, plus yang paling enak banget di M96 itu adalah BB-nya paling banyak. Jadi satu body M96 itu kita bisa nyimpen sekitar 100-an BB setauku, karena aku juga punya M96, kalian juga tahu kan. Itu memang BB-nya banyak banget, jadi puas banget sih makin musuh pakai unit ini. Dan karena dia paling banyak BB-nya, otomatis kita jarang banget reload kalau kita pakai unit ini cuy. Jadi memang wah easy banget sih kalau pakai M96. Nah, sekarang kita masuk ke minusnya. Minus yang paling pertama itu adalah performanya yang paling jelek cuy. Jadi kalian bayangin, ya kalian udah tau lah, aku pakai M96 dan aku udah upgrade dia itu habisnya sekitar 800.000, dan performa yang aku dapat itu cuman 350 fps di BB025 pak. Sedangkan kalau di TAC kita cuma kasih pergantian, performanya juga segitu. Ya ada rasa rugi juga sih. Lanjut yang kedua, bodinya yang paling ringkih. Nggak usahkan jatuh,
dia kepentok meja aja bodinya udah retak pak. Terutama pistol gripnya itu yang paling ringkih. Dan yang terakhir ya karena dia unit murah, udah pasti innernya plastik, dia nggak ada pemberat dan nggak ada hop up sih. Udah pasti kalian harus upgrade dulu baru dia bisa dipakai supir. Oke cuy, jadi itu dia top 6 unit The Cobra yang biasanya paling sering dan paling banyak dipakai sama anak-anak Spring. Airsofter Spring seluruh Indonesia lah, itu pasti unitnya pakai The Cobra. Nah, jadi thank you yang udah nonton. Boleh kalian kasih like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Kalau udah, thank you, bye-bye.